Semua dimulai 30 tahun lalu saat langit tiba-tiba terbelah dan gerombolan monster raksasa menyerbu keluar dari dunia lain. Peristiwa mengerikan ini dikenal sebagai Rush. Demi bertahan hidup, manusia mulai membangkitkan kelas pekerjaan baru dan memasuki era perubahan profesi. Berkat kebangkitan inilah, umat manusia akhirnya bisa memukul mundur monster. Namun setelah menang, masalah baru justru muncul dan menyeret manusia ke dalam jurang perbedaan. Kelas sosial yang kejam. Kesenjangan ini memisahkan para penyihir dengan mereka yang mengandalkan kekuatan fisik. Pengguna sihir perlahan naik tahta menjadi penguasa mutlak atas kehidupan manusia. Mereka memimpin dengan tangan besi. Sementara petarung fisik didepak ke kasta paling bawah dan dianggap rakyat jelata biasa saja. Sejak saat itu, semua pekerjaan tanpa bakat sihir dibuang begitu saja bagaikan sampah tidak berguna. Tapi di tengah ketidakadilan ini, ada satu anak yang yakin kalau kelas pedang suatu hari nanti akan bangkit memimpin. Anak itu bernama Emory, seorang pemuda bumi yang tiba-tiba terlempar masuk ke dunia asing yang dingin ini. 3 tahun lalu, Emory diselamatkan dan diadopsi oleh sepasang orang tua miskin. Walau hidup serba kekurangan, mereka membesarkan Emory dengan limpahan kasih sayang yang tulus. Kini, saat Emory bersiap menghadapi hari upacara kebangkitan, orang tuanya memberikan sebuah pedang tua berkarat. Ayah Emory terdiam. Beliau meminta maaf karena hanya bisa memberikan senjata berkarat akibat kemiskinan mereka. Mereka berjanji akan bekerja 2 kali lebih keras demi membelikan Emory peralatan sihir terbaik nanti. Walau begitu, Emory sangat tersentuh. Sementara sang ayah sangat yakin anak angkatnya ini memiliki jiwa yang istimewa. Meski dirinya hanya tumbuh di lingkungan rakyat biasa, beliau terus menyemangati Emory agar terus berjuang menjadi petarung paling kuat di dunia nanti. Emory meresapi ucapan hangat itu. Sayang realitas dunia saat ini sama sekali tidak memihak kaum lemah. Walau dunia ini sudah berubah drastis setelah serangan monster, sifat kolot dan keserakahan manusia tetap saja tidak pernah berubah. Para bangsawan penyihir memandang rendah dari singgasana mereka, menganggap kekuatan sejati hanya mengalir lewat darah murni. Inilah dunia nyata bagi Emory. Sebuah tempat mengerikan, di mana kaum elit pamer status dengan cara menginjak-injak harga diri orang miskin. Namun, Emory tahu mereka tidak akan pernah meraih esensi kekuatan yang sejati, mau sunggul apapun keturunan mereka. Sambil mengusap perlahan pedang tua pemberian orang tua angkatnya yang serba kekurangan itu, Emory bisa merasakan sesuatu yang tidak akan pernah dipahami para bangsawan manja itu. Jujur, bagian ini keren banget. Sesuatu yang bergejolak hebat. Sejak pertama kali ia memegang gagangnya, kobaran api semangat yang membara dalam jiwa. Kekuatan murni yang kelak sanggup melampaui kedahsyatan sihir manapun. Selesai memeriksa senjata barunya itu, Emory tersenyum hangat dan berterima kasih, menegaskan bahwa ia tidak pernah sekalipun menyesali kemiskinan mereka. Sambil menepuk pundak sang ayah, Emory meyakinkan beliau kalau sebilah pedang karat ini sudah lebih dari cukup. Bersama senjata tua ini, ia berjanji akan membuktikan diri menjadi petarung nomor 1 di dunia. Emory menegaskan bahwa hadiah sederhana ini adalah barang paling berharga yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Dengan tekad bulat, ia bersiap mendaki ke puncak kekuasaan dan bersumpah tidak akan membiarkan keluarganya hidup susah lagi. Ia bertekad mengukir sejarah besar hanya bermodalkan sebilah besi tua yang berkarat. Emory bersumpah akan mewujudkan harapan terbesar sang ayah untuk menjadi sosok terkuat. Namun jalan itu masih berupa mimpi, karena ia harus berhasil membangkitkan kelas bertarung yang tepat dahulu. Pada hari penentuan, kerumunan siswa mulai memadati arena luas untuk bersiap menjalani proses ritual kebangkitan. Dan di sanalah Emory berdiri tegak. Begitu namanya dipanggil naik ke atas panggung, penonton langsung riuh berspekulasi tentang kelas hebat apa yang akan ia dapatkan nanti. Wajar saja, karena Emory merupakan murid paling jenius di sekolah, baik dalam hal akademis maupun seni bela diri. Dia pun dikenal sebagai bintang harapan baru di kalangan jelata. Meski belum punya kelas, dia melibas semua tes fisik dan meraih peringkat S dalam ilmu pedang. Pencapaian yang luar biasa gila. Sayangnya, para bangsawan memandang berbeda dan yakin kalau Emory selamanya cuma sampah kotor karena status kasta rendahnya. Kamabara, salah satu bangsawan arogan di sana, berteriak lantang bahwa tidak akan pernah ada rakyat jelata yang genius. Katanya, semua kehebatan itu
hanyalah hayalan kosong kaum miskin. Dia sesumber ke semua orang kalau sebagus apapun nilai Emory. Pemuda itu tetap sampah sihir peringkat D, karena kelas kebangkitan nanti bergantung penuh pada bakat alami mereka. Kamabara menjamin Emory pasti mendapat kelas kasta rendah, karena dia cuma bisa mengayunkan pedang saja. Kesal dengan omongan kasar Kamabara, beberapa rakyat jelata menggertakkan gigi menahan amarah. Tapi begitu Kamabara menyadarinya, dia malah membentak mereka untuk segera menjauh dari para bangsawan, sambil mengutuk mereka sebagai jelata rendahan. Selesai membentak, dia terus meremukan mental mereka, menegaskan kalau pedang sudah kuno, dan keras kepala menggunakannya membuat rakyat jelata selamanya membusuk di selokan. Bangsawan sombong lainnya menimpali. Andai Emory entar, bagaimana bisa membangkitkan kelas peringkat tes sekalipun? Semua itu cuma mimpi sesaat, karena dia tak akan jadi apa-apa. Di titik ini, rakyat biasa benar-benar murka. Namun si sombong itu terus menginjak harga diri mereka. Menyebut orang-orang terpilih tidak akan pernah lahir dari kaum jelata. Dia menyuruh mereka berhenti bermimpi, karena seorang rakyat biasa akan tetap jadi jelata sampai mati. Sementara itu di panggung, Emory akhirnya meletakkan tangannya di atas alat sistem. Cahaya super terang mendadak meledak, membuat semua orang terkejut seketika. Tapi detik berikutnya, tulisan pendekar pedang peringkat diterpampang di layar. Seketika merusak semua kehebohan dari pancaran emas tadi. Ternyata cuma harapan palsu Emory justru membangkitkan kelas terburuk dari yang terburuk. Kaum jelata langsung lesu, karena Emory adalah harapan terakhir mereka untuk bisa mengubah nasib buruk ini. Mereka berpikir jika orang yang dianggap genius saja mendapat kelas ampas, maka jelas tidak ada harapan lagi bagi mereka. Beberapa rakyat jelata mulai menangis putus asa, meratapi apakah mereka harus terus berada di dasar piramida, peduli seberapa keras mereka berjuang. Di sudut seberang, para bangsawan malah bersorak gembira, karena ini membuktikan kalau rakyat biasa memang selamanya cuma sampah di bawah kaki mereka. Kamabara tertawa puas mengejek Emory yang sempat berlagak sok jagoan tapi ujung-ujungnya cuma jadi pendekar pedang peringkat D. Kasta terbawah dari seluruh daftar kelas, tapi tunggu sampai kalian lihat kelanjutannya. Anehnya, Emory justru tersenyum lebar menatap layar sistem seolah dia sangat puas dengan hasilnya. Menghadap ke arah penonton, Emory dengan bangga menegaskan kalau ini bukanlah akhir dari jalannya. Karena dari awal dia ingin setia pada pedang. Baginya, kelas sampah peringkat D justru awal yang sangat sempurna. Setelah semua peserta membangkitkan kelas mereka, pemandu acara mengumumkan bahwa ujian pemula akan segera dimulai. Dia menjelaskan kalau hasil dari ujian ini nantinya akan menentukan masuk tidaknya mereka ke Universitas Rajin, serta peringkat setelah resmi masuk nanti. Seorang bangsawan menenangkan Kamabara bahwa semua orang pasti lolos ke kampus kecuali yang mendapat peringkat terakhir. Kamabara sangat senang mendengar kabar itu. Dia sangat yakin kalau Emory pasti menempati posisi buncit itu, karena dia satu-satunya rakyat biasa yang ikut ujian pemula tahun ini. Pemandu acara kemudian mulai membagikan perlengkapan tempur awal dan menyuruh mereka maju begitu. Nama masing-masing dipanggil ke depan. Orang pertama yang dipanggil si pembawa acara adalah Yuki Makusawa, seorang bangsawan populer dengan evaluasi sihir peringkat S. Dia juga membangkitkan Serafim peringkat S saat perubahan profesi, dan langsung dipuja sebagai genius peringkat 3S. Jadi, kasarnya Yuki ini adalah salah satu dari orang-orang terpilih. Begitu dia datang, Yuki bilang ingin busur peri elemen S, dan si pembawa acara langsung saja memberikannya tanpa ragu. Berikutnya giliran Emory dipanggil, dan dia langsung meminta pedang. Membuat kaum jelata lainnya merasa kecewa. Pembawa acara itu mengejek Emory sebagai sampah peringkat D, yang cuma boleh memilih dari area fisik kelas bawah. Dia lalu mengambil pedang tua yang berkarat dan menyodorkannya kepada Emory. Katanya itu sangat cocok untuknya, padahal pedang itu sudah berdebu selama bertahun-tahun. Sambil menyeringai dia memperingatkan agar jangan sampai patah. Sementara para bangsawan mulai mencemooh Emory. Mereka menyuruhnya langsung membuang saja pedang sampah itu begitu ujiannya selesai nanti. Salah satu dari mereka meledek bahwa meskipun pedang itu adalah senjata dari Dungeon, benda itu tetap saja besi tua tanpa adanya penguat sihir sedikit pun. Finn, bangsawan sombong tadi, dengan bangga memamerkan palu guntur tingkat master miliknya.
menyombongkan sengatan 100.000 volt dalam sekali hantam saja. Dia menambahkan bahwa hantaman palu itu akan membuat lawannya lumpuh selama 1 menit penuh. Itu pun kalau mereka selamat. Dia lalu mengejek Emory bahwa tidak ada orang waras yang memakai pedang tanpa elemen dalam ujian. Namun, Emory mengabaikan semua omong kosong itu sambil menguji pedangnya dan merasakan keseimbangan yang pas. Membuatnya terasa sangat nyaman saat diayunkan. Sebagai rakyat biasa dari lapisan sosial paling bawah, harta karun seperti pusaka dewa atau senjata sihir yang dipamerkan para bangsawan hanyalah mimpi yang jauh. Tapi kalian tahu tidak seorang jelata bisa mengambil sebatang kayu biasa, dan dengan kekuatan imajinasi murni mengubahnya menjadi senjata paling mematikan. Inilah yang Emory yakini, dan dia siap membuktikan kemampuan pedang tua berkarat ini kepada mereka. Tak lama kemudian, bus membawa para peserta memasuki hutan bisikan untuk memulai ujian. Pembawa acara pun mulai membacakan peraturan ujiannya. Dia menjelaskan bahwa hutan itu dihuni oleh monster yang tercemar energi dunia lain. Tetapi dia menenangkan para murid bahwa tidak ada yang perlu ditakuti karena monsternya berlevel rendah. Paling tinggi pun hanya level 1 atau 2 saja. Para murid pasti bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan kelas baru mereka. Begitu tiba di gerbang masuk hutan bisikan, para murid diberitahu bahwa mereka bisa membentuk kelompok demi keselamatan bersama. Bagi mereka yang memilih untuk membentuk kelompok, pembawa acara menjelaskan bahwa poin yang didapat akan dibagi secara adil. Berdasarkan kontribusi, dan peringkat akhir akan ditentukan oleh total poin individu di akhir ujian. Saat Emory melangkah maju untuk memasuki gerbang masuk, beberapa bangsawan mulai mengejeknya karena mencoba masuk sendirian hanya demi menghindari rasa malu. Yang lain menimpali bahwa tidak akan ada yang mau membentuk kelompok dengannya gara-gara status sosialnya. Bahkan ada yang bilang tak ada yang mau berteman dengan orang yang pasti kalah di urutan buncit. Tepat saat itu, Yuki menghampiri dan bertanya apakah Emory berniat masuk sendirian saja. Emory mengiyakan dan menjelaskan kalau dia memang tidak terbiasa bekerja dalam tim, lagi pula karena tidak ada yang mau berpartner dengannya. Bermain solo justru terasa lebih sempurna. Yuki pun kagum. Dia menganggap Emory sebagai serigala penyendiri yang suka mengambil risiko persis seperti dirinya sendiri. Karena mereka mirip, Emory dengan santai berkata bahwa mereka akan segera berhadapan. Lalu dia melangkah masuk sementara para bangsawan itu hanya bisa meremehkannya. Saat berjalan memasuki hutan, Emory terus memikirkan ujian ini. Langkah pertamanya untuk bisa masuk ke Universitas Ryujan. Para bangsawan itu, mereka jelas sudah diuntungkan karena memakai kekayaan mereka untuk membeli peralatan tempur berlapis sihir. Keuntungan curang yang membuat pemula sekalipun langsung mendapatkan kekuatan luar biasa secara instan. Tapi bagi Emory, semuanya sangat berbeda. Senjata andalannya hanyalah sebilah pedang berkarat. Tapi tunggu saja sampai benda ini membuktikan nilainya. Sistemnya bahkan memberi peringatan bahwa pedang itu punya peluang 1% untuk hancur setiap kali menyerang. Namun Emory sama sekali tidak peduli. Saat Yuki melihatnya melangkah melewati gerbang, dia heran dari mana asal rasa percaya diri cowok ini. Baginya, sangat tidak masuk akal melihat Emory berjalan santai ke hutan bisikan hanya bermodal pedang rongsokan. Yuki menduga keyakinan Emory ini muncul karena dia memiliki keahlian pedang peringkat S. Kemampuan peringkat S ini kabarnya sangat sulit dikuasai, tapi justru dianggap sebagai bakat paling tidak berguna. Setelah merenungkan hal itu beberapa saat, Yuki akhirnya menyimpulkan bahwa Emory, yang hanya mengandalkan kelas fisik biasa, tidak akan bisa bertahan di dunia penuh sihir ini. Sementara itu, tepat saat kakinya yang mantap melangkah melewati gerbang selebar itu, senyum tipis yang penuh misteri mulai mengembang di wajahnya. Dia sudah bisa membayangkan apa yang dikatakan semua orang tentang dirinya, bahwa dia hanyalah pecundang yang sibuk mengejar mimpi kosong, berharap bisa menjadi pahlawan utama dalam kisah kebangkitan klasik yang epik. Namun Emory tidak memandang dirinya serendah itu. Dia sangat percaya bahwa kekuatan sejati sama sekali tidak ditentukan oleh status ataupun kekayaan. Baginya, kekuatan itu ditempa melalui keyakinan yang tidak pernah goyah. Emory bersumpah akan mewarisi tekad rakyat biasa menjadi yang terkuat dan merebut kembali kehormatan para kesatria pedang. Bicara tentang senjata sihir,
Semuanya telah diperkuat oleh mana dan dialiri sirkuit sihir tingkat tinggi. Sedangkan milik rakyat biasa, pedang besi biasa dan perisai kayu tak ada tandingannya dengan senjata sihir. Pada dasarnya, keunggulan terbesar dari senjata sihir terletak pada energi magisnya. Kekuatan yang tertanam di dalamnya membuat satu ayunan saja mampu melepaskan daya hancur luar biasa. Tidak seperti ilmu pedang, cara ini tanpa teknik. Singkatnya, ini adalah jalan pintas instan yang bisa dibeli dengan kekayaan dan koneksi keluarga. Salah satu senjata sihir mewah tersebut sekarang sedang digenggam oleh Finn, si bangsawan sombong. Dia menggunakannya di hutan bisikan untuk membantai kawanan serigala monster level 2 tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Usai membantai mereka, Finn mulai menyombongkan diri sambil memaki monster-monster malang itu. Dia bahkan melakukan gerakan tarian kemenangan konyol sambil memamerkan senjata sihirnya kepada teman-teman bangsawan lainnya, Orto dan Lance. Salah satu dari mereka, penyihir berjubah putih, memuji kekuatan luar biasa Finn dan menyahut bahwa senjata mahal memang penentu perbedaan kekuatan sejati. Orto menimpali bahwa untuk ukuran dunian pemula, palu milik Finn bisa dengan sangat mudah meratakan seluruh tempat ini tanpa hambatan sama sekali. Finn dengan sangat bangga menceritakan bahwa ayahnya menyewa pandai besi tingkat negara untuk menempa palu sihir peringkat B miliknya itu. Dia bahkan sesumbar bisa menumbangkan monster level 3 hanya dengan sekali hantam menggunakan palu tersebut. Lance, bangsawan berambut pirang yang mengandalkan pedang sihir, tidak mau kalah pamer. Dia mengeklaim bahwa kelompok mereka adalah yang terkuat dalam ujian pemula ini. Dia meyakinkan teman-temannya bahwa 3 posisi teratas di papan peringkat utama pasti akan mudah sekali mereka kuasai. Tiba-tiba, Orto terjatuh ke dalam semak-semak, dan di sana dia melihat tumpukan bangkai serigala di sudut lain. Orto berteriak ketakutan melihat tempat itu dan mundur panik. Bingung siapa yang menghabisi serigala-serigala tersebut. Padahal hutan bisik-bisik ini dipenuhi monster. Tapi menghabisi sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu benar-benar gila. Lance langsung berlari ke sampingnya untuk memeriksa. Sambil bertanya-tanya, apakah ada tim lain yang lebih kuat mendahului mereka. Berpikir mungkin ada kuda hitam di ujian pemula ini. Orto segera memindai sekeliling dengan sihir deteksinya. Namun setelah memeriksa, dia mengumumkan tidak ada jejak sihir sama sekali. Yang berarti, semua ini dilakukan oleh kelas fisik murni. Meski begitu, Orto tetap tidak percaya ada kelas fisik yang bisa bertahan sejauh ini di dalam hutan. Tepat saat itulah, aku datang mendekat, menyuruh mereka mundur dari hasil buruanku dan mencari mangsa lain. Finn malah tertawa meremehkanku dengan nada tidak percaya. Tidak yakin kalau sampah rakyat jelata sepertiku mampu membantai ratusan serigala memakai pedang patah ini. Dia lalu membentakku dengan penuh amarah, mengingatkanku bahwa serangan fisik tidak akan bisa menembus kulit monster. Finn bahkan bersumpah kalau jasad monster-monster ini pasti ditinggalkan oleh penyihir hebat yang lewat, sedangkan aku hanya pencuri yang mencoba mencari muka. Orto akhirnya memeriksa salah satu jasad dengan sihir deteksi dan mendapati adanya sisa elemen angin yang tipis di lukanya. Dia lalu menjelaskan kalau elemen angin itu berasal dari sihir tingkat keempat yang disebut Kamitachi. Sambil berbalik menghadap ke arahku, Orto bertanya, apakah aku baru saja menggunakan sihir Kamitachi dengan pedang rongsokan yang patah ini. Tapi aku hanya menjelaskan bahwa aku mengayunkan pedang begitu cepat hingga membelah udara, dan gelombang kejutnya yang melakukan sisanya. Namun, Finn tetap saja tidak mempercayai ceritaku. Dia berteriak murka dan menuduhku sedang mempermainkan mereka semua. Finn yakin hal menakjubkan seperti itu mustahil dilakukan pendekar pedang biasa dari kalangan rakyat jelata. Tapi aku hanya mengingatkannya bahwa batas akal sehatnya memang sangat sempit. Kalimat itu membuat Finn murka, dan tepat saat dia hendak memakiku, seekor monster serigala tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Lance dan Orto langsung berteriak memperingatkannya. Namun refleks gerakan Finn benar-benar sangat lambat. Beruntung baginya, sebelum monster itu sempat menebas kepalanya, aku bergerak sangat cepat menebas leher serigala itu, menyelesaikannya dalam satu serangan bersih. Finn langsung mematung di tempat karena terkejut, bertanya-tanya apakah dia baru saja berhalusinasi. Di matanya, aku terlihat bahkan tidak mengayunkan pedangku sama sekali. Namun,
Sebuah tebasan tajam muncul entah dari mana dan membunuh monster itu seketika. Setelah berpikir sejenak, Fen tetap saja menolak mengakui kemampuan hebatku itu. Dia malah memilih percaya kalau serigala itu tidak sengaja berlari menabrak pedang yang kupegang. Hal ini terjadi karena sejak peristiwa Rus, monster di dunia ini memiliki ketahanan sangat tinggi terhadap serangan fisik. Akibat ketahanan luar biasa itu, saat kelas fisik jarak dekat yang lemah mencoba menyerang, kerusakan yang ditampilkan oleh layar sistem akan selalu bernilai 0. Kejadian ini yang akhirnya membuat kelas fisik tersingkir dari puncak dan selalu dicap sebagai sampah. Namun, aku sangat berbeda dari mereka. Kelas fisik biasa tidak memiliki bakat unikku, yaitu sinkronisasi pedang. Sebuah bakat luar biasa bagi mereka yang telah menyatu sepenuhnya dengan pedang mereka. Karena itu, setiap seranganku akan mengabaikan pertahanan musuh untuk menghasilkan kerusakan yang nyata. Pada dasarnya, saat seseorang membangkitkan pekerjaan baru, mereka akan mendapatkan sebuah bakat. Dan bakat pasif yang kudapatkan ini mampu menghapus seluruh efek penguat musuh dan memberikan kerusakan murni sesuai hukum fisika. Bahkan jika aku harus menghadapi monster kelas raja dengan pertahanan paling tebal sekalipun, aku pasti bisa mengalahkannya selama dia masih memiliki nyawa. Tidak lama setelah itu, aku bersiap pergi, tapi Fen menahanku. Karena Emory mengaku sudah mengalahkan ratusan monster. Finn menuduhnya maruk dan merebut semua poin yang harusnya jadi milik mereka. Emory bingung lalu bertanya apa maksudnya dengan merebut poin. Finn menjelaskan jumlah monster tingkat rendah di sini sangat terbatas. Jadi, kalau Emory terus berburu, peserta lain tidak akan kebagian poin sama sekali. Karena Emory sudah pasti bakal mendapat peringkat terakhir di ujian ini. Finn menyuruhnya tidak usah repot-repot mengumpulkan poin. Katanya, tidak peduli seberapa tinggi poin yang dia dapatkan. Dia tetap akan ditaruh di peringkat terbawah cuma karena dia rakyat biasa. Emory menganggap omongan Finn cuma bualan bodoh, lalu menyuruhnya melihat papan peringkat saja. Tapi Finn tidak mau repot-repot melakukan itu dan malah menjelaskan semuanya. Bahwa semua poin Emory bakal dianggap curang lalu dikembalikan ke angka 0. Bahkan, jika dia sanggup bertahan hidup sampai ujian ini benar-benar selesai. Dengan sombong dia mendeklarasikan aturan mutlak bahwa rakyat jelata harus tahu diri dan mengalah pada bangsawan tanpa melawan. Detik berikutnya, Lance tiba-tiba muncul di belakang Emory sambil menodongkan belati ke lehernya. Menyuruhnya menyerahkan seluruh poin dan segera menyerah dari ujian ini sekarang juga. Dari belakang mereka, Ortu menggunakan sihir untuk mengikat tangan Emory erat-erat, membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak. Emory berusaha melepaskan diri, tapi Lance menegaskan bahwa dia tidak akan bisa melawan sihir dengan tangan kosong. Hai menjelaskan ikatan itu adalah rantai sihir Ortu yang mustahil untuk bisa dilepaskan. Emory hanya bergumam bahwa siapapun yang menghadapi situasi mustahil seperti ini pasti sudah menyerah. Mendengar itu, Finn merasa puas karena berpikir Emory akhirnya sadar diri dengan situasinya. Namun sedetik kemudian, senyum lebar terukir di wajah Emory karena dia bukanlah orang biasa yang mudah tunduk. Lance sangat marah karena Emory berani meremehkan mereka, sementara Finn bersiap menunjukkan kehebatan palu petir miliknya. Dia sesumbar kalau melenyapkan Emory di sini cuma akan dianggap sebagai kecelakaan biasa. Palu petir Finn mulai menyala dahsyat. Tapi sebelum dia sempat menyerang, sebuah raungan mengerikan tiba-tiba menggelegar dari dalam hutan. Dia celingukan dengan panik. Lance juga menyadari raungan itu jauh lebih berat dari monster serigala biasa. Artinya monster apapun itu, kekuatannya pasti berada di tingkat yang berbeda. Tiba-tiba terdengar peringatan darurat bahwa monster elit misterius telah muncul di area utama hutan. Aturan ujian pun ikut berubah sekarang. Peserta yang mengalahkan monster elit akan mendapat 10.000 poin dan item legendaris. Namun jika ada yang mati saat bertarung, mereka langsung gugur. Sesaat kemudian, Emory bisa merasakan kalau monster itu sudah menemukan posisi mereka. Tiba-tiba, monster itu melompat ke arah mereka. Emory pun menyindir kalau gonggongan berisik mereka yang memancing monster itu ke tempat ini. Saat monster elit raksasa itu mengaum, ternyata dia adalah Raja Serigala level 5. Finn malah kegirangan melihatnya dan berseru kalau mengalahkan monster ini bakal membuat mereka kaya raya. Dia langsung menyuruh Lance untuk menyerang duluan dengan belati esnya untuk memperlambat gerakan monster selagi dia dan Orto
bersiap menghabisi. Lance dengan percaya diri maju menyerang, berpikir tugas ini akan sangat mudah. Tapi sang monster mengempaskannya dengan mudah tanpa perlu mengerahkan seluruh kekuatannya. Finn terbelalak kaget melihat Lance terpental jauh ke udara layaknya sebuah mainan terbang. Orto pun dibuat shock melihat monster itu melakukannya hanya dengan sekali serang. Kejadian gila itu meyakinkan dirinya kalau ujian ini bisa merenggut nyawa mereka secara nyata. Emori langsung berteriak keras memanggil Orto, memintanya segera melepas rantai mana, namun Finn menahan pergerakannya secara paksa. Dia menyuruh Orto melarikan diri, lalu membiarkan Emori menjadi umpan hidup bagi mereka. Orto akhirnya setuju. Finn pun bersiap memberi aba-aba lari pada hitungan ketiga. Tapi sedetik kemudian, Finn langsung kabur sendirian, meninggalkan seluruh rekan timnya. Sejak awal dia memang berniat membiarkan mereka menjadi umpan, agar dirinya bisa lolos hidup-hidup. Saat Finn melarikan diri, rantai mana Orto lenyap, karena ia bergegas membantu Lance berdiri. Orto mencoba buru-buru menyelamatkan Lance, sementara Emori, dia justru bersiap bertarung sengit. Emori bahkan merasa sangat gembira bisa menemukan lawan tangguh di dunia tingkat pemula ini. Emori berencana menggunakan pertarungan ini untuk menguji batas kekuatannya. Sebuah langkah awal demi menjadi yang terkuat nantinya. Tepat saat monster itu hendak mengejar Finn, Emori melesat maju untuk menguji kekuatan lawannya. Ia kemudian menebaskan bilah pedangnya tepat ke arah monster itu. Namun, monster itu menahan tebasan tersebut dengan cakarnya, lalu menghempaskan Emori ke belakang. Dari benturan itu, Emori menyadari serangannya tidak melukai lawan sedikit pun, membuktikan bahwa monster ini luar biasa tangguh. Sementara itu, sang monster sangat murka akibat serangan Emori dan segera melancarkan serangan balasan. Saat makhluk itu melompat untuk mencabik dirinya, Emori menyadari kecepatan gerak monster meningkat pesat. Ia masih sanggup menahan terkaman tersebut menggunakan pedang karat miliknya yang rapuh. Namun dirinya hampir hancur lebur dihantam kekuatan dahsyat lawan. Sambil mati-matian menahan beban senjata, Emori heran. Apa monster level 5 memang sekuat ini? Kecemasan mulai merayap saat ia menyadari bilah pedang tuanya mulai mengalami keretakan. Pada saat bersamaan, langkah pelarian Finn terhenti. Begitu ia berbalik untuk melihat situasi, ia terbelalak melihat Emori bertarung seimbang melawan monster elit mengerikan tersebut. Finn seolah tidak percaya kalau Emori berani menahan gempuran langsung dari sang Wolf Lord. Padahal bagi orang lain, menghadapi monster itu sama saja dengan hukuman mati instan. Lambat laun pertahanan Emori mulai goyah akibat tekanan lawan, namun ia menolak keras untuk mundur. Insting bertarung Emori mendadak bangkit tepat ketika taring monster itu hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Kondisi ini merupakan tingkat tertinggi yang pernah ia capai saat ujian pedang peringkat S. Rupanya insting ini baru terbangun saat ketakutannya berada di titik puncak. Sebelum Wolf Lord sempat menghancurkannya, Emori segera masuk kembali ke dalam kondisi hebat tersebut, memberinya tenaga tambahan guna membebaskan senjata tuanya dari jepitan cakar sang monster. Setelah itu, ia mulai merapalkan mantra pedang, memicu kobaran semangat tuang yang kian membara. Melalui aliran energi itu, Emori mengaktifkan bakatnya, Sword Shincharo, hingga memicu kemunculan jendela sistem. Layar menunjukkan bahwa Emori dan pedangnya telah beresonansi, melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 100 kali lalat. Begitu efek penguat itu aktif, dengan satu gerakan mudah, Emori menebas putus salah satu lengan Wolf Lord. Emori sendiri terkejut dengan tambahan kekuatan luar biasa dari aktivasi bakatnya tersebut, karena efeknya melampaui seluruh dugaannya selama ini. Sangat puas atas hasilnya, ia memutuskan bertarung habis-habisan, karena kalah bukanlah pilihan dalam kamus hidupnya. Namun, sebelum Emori sempat mengambil langkah serangan berikutnya, sang monster mendadak mengamuk hebat, menerjang maju secara brutal demi mengincar kepala Emori dengan beringas. Beruntung Emori masih sempat menghindari sambaran mautnya. Namun monster itu terus memburu langkahnya tanpa ampun, bersiap merobek tubuhnya kapan saja. Setelah sibuk menghindar beberapa kali, aku langsung melayangkan pukulan telak tepat di bawah rahang monster itu. Ternyata efek sinkronisasi pedang karatan ini juga memperkuat kepalan tanganku. Sekali lagi ku hantam serigala itu sampai terhempas ke tanah, tepat di depan mata si Finn. Si bajingan itu gemetar hebat sampai kakinya mendadak kaku saat mencoba melarikan diri
dari sana. Saat aku melangkah mendekat, dia kelihatan malu setengah mati karena ketahuan tak berdaya oleh rakyat biasa sepertiku. Begitu aku berdiri di hadapannya dan menatapnya tajam, dia langsung bungkam tanpa suara. Mendadak dia ketakutan setengah mati pada orang yang baru saja dia remehkan tadi. Kupandang dia bagai tumpukan sampah di pinggir jalan, lalu kusuruh dia menyingkir dari jalurku. Dia gemetar melihat tatapanku sampai rasanya sulit mempercayai kalau aku adalah pemuda lemah yang sama dengan sebelumnya. Apalagi aura yang terpancar dari tubuhku sekarang terasa sangat jauh berbeda baginya. Membuatnya harus mengakui kalau aku sudah menjadi sosok yang sangat berbeda. Dia buru-buru menyingkir saat aku berjalan melewatinya dengan tatapan mata yang luar biasa dingin. Si pengecut itu pasti mengira aku ini iblis. Tanpa buang waktu, aku langsung berlari kencang, lalu melompat tinggi ke udara. Menghunjamkan pedang karatan ini tepat ke tubuh si Raja Serigala. Tepat saat monster itu tumbang. Rasa lelah yang luar biasa mendadak menyerangku karena efek kekuatan tadi habis. Akibat memaksakan energi berlebih. Kepalaku mulai berputar hebat dan pandanganku perlahan jadi kabur. Tanpa sadar aku telah melampaui batasan. Batas fisikku sendiri hancur lebur demi mempertahankan semangat bertarung yang meluap dari sinkronisasi pedang. Dan sekarang, ketika efek sinkronisasi itu benar-benar hilang dari tubuh kasarku, aku ambruk begitu saja tanpa bisa menggerakkan satu jari pun karena terlampau lelah. Sesaat kemudian, Finn merayap di belakangku. Tubuhku memang lumpur. Tapi aku tahu ular licik ini mendekat bahkan sebelum dia bicara. Finn lalu mengangkat palu petirnya. Senjata sialan itu melayang di atasku selagi dia terpaksa mengakui kalau aku memang jenius. Karena enggan melihat rakyat miskin sepertiku merangkak naik. Dia bersiap menghabisiku sekarang juga. Gerakannya mendadak terhenti ketika aku menantangnya. Apa dia tidak takut terkena serangan balik? Dia sempat ciut, tapi begitu melihatku terbatuk darah, nyali pengecutnya langsung tumbuh kembali. Dia mengaku takut mati, tapi mengejakku karena terlalu sibuk jadi pahlawan sampai melupakan pertahanan sendiri. Si brengsek Finn tertawa puas melihatku yang benar-benar tidak bisa berkutik. Dia bilang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhku, lalu menuduh monster elit tadi sebagai pelaku utamanya. Dengan skenario busuk ini, dia sesumbar akan menjadi juara nomor 1 yang tak tertandingi di ujian pemula. Setelah berkata begitu, dia mengangkat palunya. Tepat saat dia bersiap menyerang, tekadku untuk tetap bertahan hidup mendadak berkobar kembali. Aku menolak mati konyol di tangan pecundang ini. Lalu sekuat tenaga menangkis serangannya dengan pedangku. Meski tertekan hebat di bawah palu petirnya, aku bersumpah demi harga diriku sebagai seorang pendekar pedang. Sebaliknya, dia justru berteriak histeris, bertekad untuk menghancurkan sisa harga diri yang kupunya. Dia berteriak, kalau semua perjuanganku ini sia-sia saja. Palunya ditekan semakin kuat selagi menyuruhku pasrah menerima ajal seperti layaknya sampah jalanan biasa. Tapi, tepat ketika pertahananku mulai runtuh, akibat beratnya tekanan palu itu, sebuah keajaiban terjadi. Kepala si Finn tiba-tiba terputus menggelinding dari tubuhnya. Ternyata Raja Serigala yang kukira sudah mati tadi mendadak siuman kembali dengan sisa tenaganya. Dan sial bagi si Finn. Dia menjadi target pertama di depannya. Sementara aku sendiri masih belum menyadari kehadiran monster di belakangku. Hanya bisa merasakan hawa mengerikan yang mendadak membuat sisi hutan menjadi sunyi senyap. Tepat di belakangnya, dia bisa merasakan hawa predator sejati yang siap merenggut nyawanya. Amori sadar aura mengerikan yang menyelimuti monster itu adalah kondisi ekstrem bernama Blood Rage. Itu adalah kondisi di mana monster elit yang hampir mati justru mendobrak paksa batas kekuatannya. Melepaskan daya serang jauh melampaui batas normal. Amori sadar kalau monster itu sebenarnya hanya berpura-pura mati untuk mengulur waktu, agar dia bisa lengah begitu saja. Sialnya bagi Finn, dia mencoba merebut mangsa itu, sebelum monster itu bergerak, malah dia yang tamat. Tapi untungnya bagi Emori, jeda ini membuat efek pusing dan lelah di tubuhnya akhirnya menghilang. Memberinya kekuatan penuh untuk berdiri tegak menantang sang Lord Serigala. Emori pun bersiap untuk menyerang balik, menyadari bahwa kondisi Blood Rage justru memangkas habis pertahanan monster itu. Membuka celah fatal yang bisa dia incar begitu monster itu menerjang maju. Orang lain mungkin menganggap ini petaka, tapi bagi Emori, ini adalah kesempatan emas terbaiknya.
Emori berbalik menantang monster itu, lalu menancapkan pedang berkaratnya dalam-dalam ke tanah. Mengucapkan mantra pelan untuk mengalirkan seluruh tekannya ke dalam bilah pedang. Monster itu langsung menerjang lurus ke arahnya. Namun Emori dengan gesit melesat ke kanan, membiarkan pedangnya tetap tertancap kokoh. Saat rekaman kedua datang, Emori mengaktifkan Sword Sinchro dan melepaskan tebasan air drawing slash yang dahsyat. Dia menarik pedangnya dari tanah, menebas habis sang Lord Serigala hingga terbelah dua. Begitu binatang itu tumbang, Emori langsung dihadiahi 10.000 poin yang dijanjikan sistem. Tak lama kemudian, Yuki bergegas ke lokasi sembari meminta bantuan dari regu berperingkat B atau lebih tinggi. Melalui radio dia melaporkan bahwa telah terjadi serbuan monster dan satu murid bangsawan dipastikan tewas di tempat. Emori sendiri sudah hampir pingsan, tapi dia merasa lega melihat kedatangan Yuki. Begitu gadis itu tiba di depannya, pertahanannya runtuh dan dia langsung ambruk. Tidak lama berselang, ujian berakhir dan seluruh hasil skor langsung terpampang di layar raksasa. Emori meraih total 10.300 poin, mutlak menduduki peringkat pertama. Yuki menyusul kedua dengan 419 poin. Seluruh penonton terkejut dan mulai berbisik penasaran siapa sebenarnya Emori ini. Hingga akhirnya seseorang sadar kalau dia hanyalah rakyat biasa dengan kelas pendekar pedang. Peringkat D. Seseorang bahkan berteriak bahwa juara pertama dalam ujian pemula tahun lalu saja hanya mengantongi 300 poin. Mereka benar-benar tidak percaya dia bisa melampaui skor milik Yuki yang berkelas peringkat S. Di sisi lain, Kamibara mengamuk keras karena yakin sistemnya error dan menuntut panitia memeriksa ulang dengan benar. Menurutnya, tidak masuk akal jika seorang rakyat jelata berada di puncak karena itu menginjak harga diri bangsawan. Para bangsawan sombong itu pun ikut meradang, menuduh bahwa Emori pasti telah berbuat curang. Mereka menuntut agar nilai milik Emori segera dibatalkan saja. Sang pembawa acara terlihat sibuk berbicara dengan seseorang melalui bola komunikasi. Hingga akhirnya dia mengumumkan bahwa kecelakaan fatal telah terjadi selama ujian pemula berlangsung. Dia menjelaskan bahwa monster mengamuk di area terdalam hutan Whispering dan menewaskan 2 orang siswa bangsawan. Sementara 1 orang lainnya hanya mengalami luka ringan. Kamibara panik mendengar kabar duka ini dan mendesak panitia untuk mengungkap siapa identitas para korban. Namun sang pembawa acara memilih mengabaikannya dan terus membacakan laporan yang dia terima. Berdasarkan laporan resmi, sang penyintas tunggal, yaitu Emori, telah menumbangkan monster elit tingkat 5 penyebab kekacauan dan sukses mengamankan poin dalam jumlah luar biasa. Semua orang tercengang mendengar pengumuman itu. Mereka merasa sangat mustahil kalau sampah peringkat dia bisa menumbangkan monster elit. Seseorang bahkan menuduh kalau Emori cuma mencuri sisa nyawa saat monster itu sudah sekarat. Bangsawan lain mulai mempertanyakan apakah poin itu sah jika didapat dengan mengorbankan nyawa bangsawan. Sementara semua keributan ini terus membara. Emori duduk santai di bawah pohon tak jauh dari sana, mengabaikan semua omong kosong mereka. Tiba-tiba Yuki mendekatinya, bertanya apa dia benar-benar mengalahkan Raja Serigala elit level 5. Gadis itu menuntut penjelasan detail, tapi Emori hanya menjawab kalau dia cuma sedang beruntung. Dia beralasan hanya mengayunkan pedangnya asal-asalan, dan sang Raja Serigala kebetulan tertusuk sendiri. Namun Yuki tidak langsung percaya begitu saja. Itu aneh, karena dia memeriksa lokasi kejadian dan tidak menemukan sisa sihir pada bekas tebasan pedang. Hasil pengamatannya membuktikan bahwa luka fatal pada monster itu murni berasal dari serangan fisik biasa. Dia sangat curiga. Emori bertarung sendirian dan mulai menyusun analisis tajam tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Yuki menduga Finn dan kelompoknya pasti mencoba mencuri serangan terakhir atau melakukan sesuatu yang licik. Sesuatu yang buruk pada Emori. Sial bagi mereka, merekalah yang pertama kali diserang oleh Raja Serigala Berserk. Begitu analisis itu selesai dijabarkan, Emori dengan cepat langsung membantah dan menyebut semua itu hanyalah spekulasi liar belaka. Yuki kemudian heran dan bertanya kenapa dia tidak membela diri saja di hadapan semua orang. Namun Emori tahu itu semua akan sia-sia belaka karena mereka sejak awal sudah berniat menjadikan dirinya sebagai kambing hitam demi nama baik. Dia malas membuang tenaga hanya untuk melawan prasangka buruk dari orang-orang picik itu sekarang.
Emori menarik pedangnya, menegaskan pada Yuki bahwa dia masih bisa membuktikan kehebatannya yang nyata. Meski hanya berbekal pedang berkarat yang dipungut dari tumpukan sampah pembuangan. Karena pada akhirnya, kekuatan murni akan selalu membuktikan segalanya tanpa perlu banyak bicara. Kembali ke panggung utama. Seorang penguji menyarankan ketua penguji untuk membatalkan nilai milik Emori demi meredam amarah. Masa, mengingat dia hanyalah rakyat biasa berbakat rendah. Atas kesepakatan bulat para penguji, sang pembawa acara langsung mengumumkan bahwa seluruh poin Emori resmi dibatalkan. Kerumunan bangsawan bersorak gembira mendengar pengumuman itu, terutama sosok sombong bernama Kamabara. Dia dengan congkak berujar bahwa rakyat jelata harusnya sadar diri ketimbang bermimpi merebut posisi pertama. Begitu nilai Emori dihapus, papan skor langsung berubah dan menempatkan nama Yuki di posisi puncak. Saat pembawa acara bersiap untuk mengumumkan siapa saja peserta yang lolos ujian dan berhak masuk ke Universitas Ryujin, sistem mendadak mengalami error dan nama Emori anehnya tetap lolos batas nilai kelulusan. Semua orang terkejut melihat keajaiban tak masuk akal ini. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa dia lolos seleksi, padahal poinnya nol besar. Para penguji pun kebingungan, sementara yang lain menduga bahwa ini hanyalah gangguan sistem biasa. Tepat saat itu, sang pembawa acara menyadari banyak peserta di bawah garis batas memiliki poin negatif. Tiba-tiba, aturan asli dari ujian ini langsung diproyeksikan dengan jelas di layar besar. Menunjukkan bahwa tindakan licik seperti menusuk kawan atau mengacaukan pertarungan akan mendapatkan pengurangan poin. Dan tergantung situasi, mereka bahkan bisa diganjar dengan akumulasi nilai negatif. Sistem kemudian langsung menampilkan daftar nama-nama peserta yang melakukan pelanggaran aturan fatal hingga poin mereka dikurangi menjadi minus. Dari daftar tersebut, Emori menyadari bahwa batas nilai kelulusan akhirnya turun hingga nol karena ulah kelompok Fin yang berniat menjebaknya. Ditambah aksi saling menusuk dari belakang di antara para bangsawan. Emori tersenyum puas melihat dirinya berhasil lolos dari celah sempit ini dan mengakui kalau keberuntungan memang berpihak padanya. Tiba-tiba, Kamabara datang. Seperti biasa dia mendekat untuk memprovokasi. Mengingatkan Emori kalau masuk Universitas Ryujin tidak akan mengubah nasibnya. Intinya, dia ingin Emori menyerah sebelum berjuang. Kamabara memperingatkan bahwa Ryujin adalah neraka bagi rakyat jelata dan tanpa koneksi, Emori tidak akan bertahan beberapa bulan. Tapi Emori tidak peduli. Dia justru sangat menantikan tantangan di neraka itu. Dia bahkan menantang balik ingin melihat apakah neraka itu sanggup menghentikan langkah kakinya. Sambil melangkah pergi, Emori langsung membalas ejekan para bangsawan. Dia menegaskan tidak sabar untuk menghajar mereka semua di kampus nanti. Beberapa hari kemudian, Emori tiba di gerbang Universitas Ryujin dan langsung menyadari adanya dua lencana berbeda untuk memisahkan kaum jelata dan bangsawan. Kaum jelata memakai lencana perak bulat, sedangkan para bangsawan sombong memakai tameng emas yang mewah. Dari kejauhan, Emori melihat Kamabara dan anak buahnya sedang merundung seorang siswa biasa yang malang. Hanya karena anak itu mencoba masuk lewat gerbang utama, bukan gerbang samping khusus jelata. Pria berjas di sana membentak kasar, menanyakan kenapa rakyat jelata berani melewati gerbang yang sama dengan para bangsawan. Kamabara menunjuk gerbang samping dengan ketat, memperingatkan siswa itu untuk sadar diri di mana tempatnya berada. Saat siswa malang itu hendak berbalik ke gerbang samping, Kamabara justru menahannya kembali. Dia menyuruh pemuda itu melepaskan baju dan merangkak telanjang melewati gerbang kecil. Katanya, hal memalukan itu bertujuan untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Sebelum masuk sekolah, karena pakaian kotornya dianggap merusak pemandangan dan melanggar aturan akademi. Sambil mencengkeram kerah baju korban, dia menegaskan bahwa bangsawan dan kaum jelata hidup di dunia yang sangat berbeda. Dia menjelaskan bahwa merangkak tanpa busana adalah ritual yang sengaja dibuat para bangsawan di sini untuk menyambut siswa dari kalangan bawah. Tapi tunggu dulu, sebelum Kamabara bertindak lancang. Seseorang tiba-tiba menahan tangannya dengan kuat. Kamabara langsung menoleh dan terkejut saat melihat pelakunya adalah Emori. Awalnya dia tidak mengenali wajah itu. Sampai Emori sendiri yang dengan santai memperkenalkan dirinya. Dia tersadar kalau ini adalah sampah peringkat D dari ujian pemula.
Kamabara langsung menyantak tangannya agar terlepas dari genggaman Emori. Dia tidak percaya pemuda keras kepala ini nekat mengabaikan peringatannya dan tetap datang ke sekolah. Sambil menyeringai lebar, Kamabara menyuruh Emori melepas baju, memakai kalung anjing, lalu merangkak lewat gerbang samping. Katanya, begitulah cara rakyat jelata masuk ke Ryujang, dan Emori pun tidak punya pengecualian. Emori tidak gentar sedikit pun. Dia menegaskan bahwa semua siswa yang masuk lewat kekuatan murni berhak menggunakan pintu gerbang utama yang megah. Baginya, pintu kecil di samping itu justru sangat cocok untuk para bangsawan omong kosong yang hanya bermodalkan perlengkapan mahal saja. Pria berjas putih itu langsung meradang. Sementara Kamabara malah menganggap kelancangan Emori sangat lucu. Dia heran melihat ada rakyat jelata kasta rendah yang berani menantang seorang bangsawan. Pria berjas putih itu segera menyelinap ke belakang punggung Emori, sementara Kamabara bersiap menyerang langsung dari arah depan. Dia menyatakan bahwa di Ryujang, para bangsawan punya kuasa mutlak menghajar kaum bawah tanpa takut dihukum, meski harus mematahkan tulang mereka sekalipun. Selagi si bodoh itu mengocen, Emori sudah muak dengan kebisingan ini, padahal ini baru hari pertamanya sekolah. Dan para pengecut sombong ini sudah mulai bertingkah sok berkuasa. Dia mengejek mereka sebagai pecundang menyedihkan yang hanya berani menindas orang lemah demi terlihat hebat. Tanpa dukungan nama besar keluarga, mereka tidak lebih dari sekadar cangkang kosong yang sama sekali tidak berharga. Kamabara langsung naik pitam mendengar omongan Emori. Bikin dia makin nebet buat hancurin Emori sekarang juga. Emori malah nyuruh mereka maju barengan. Sadar kalau omongannya barusan beneran bikin mereka tersinggung setengah mati. Dia berjanji bakal kasih pelajaran berharga, sekaligus mendidik mereka menggantikan orang tua mereka yang gak punya sopan santun. Saat Emori bersiap buat ngasih mereka pelajaran berharga, dia dengan tegas bilang bakal balikin 100 kali lipat rasa sakit yang pernah mereka berikan ke orang lain dan yang coba mereka lakuin ke dia. Para bangsawan yang nonton di sana langsung sok melihat betapa percaya dirinya Emori. Kamabara langsung menerjang maju sambil bersumpah bakal mencabik-cabik tubuhnya. Tapi belum sempat serangannya masuk, satu pukulan santai dari Emori langsung bikin si bodoh itu tumbang. Pukulan itu mementalkan Kamabara melewati gerbang yang katanya khusus bangsawan, lalu menabrak pagar di dekat sana sampai ringsek. Dia langsung pingsan di tempat, dan begitu Emori berbalik, si pria berjas langsung mundur ketakutan. Semua penonton di sana melongo kebingungan, mencoba mencerna apa yang barusan terjadi di depan mata mereka. Mereka gak percaya pendekar pedang peringkat bisa ngelakuin itu cuma pakai tangan kosong. Bayangin kalau dia pakai pedang beneran. Setelah beresin sampah jalanan itu, Emori langsung melangkah pergi dengan santai. Dan semua orang menatapnya dalam keheningan total. Rasa kagum pun mulai muncul, dan gila sih mereka langsung bersorak heboh. Bahkan beberapa bangsawan ikut tergerak mendengarnya. Semua memuji Emori, karena sudah berhasil membungkam para perundung sekolah itu. Emori lumayan menikmati kepopuleran singkat ini, meski sebenarnya dia gak ada niat buat cari perhatian di hari pertamanya. Setelah itu, dia berjalan, memasuki sekolah lewat gerbang utama dengan senyuman lebar di wajahnya. Gak lama kemudian, dia sampai di asrama dan langsung disambut dengan ceria oleh teman sekamarnya, yang gembul. Cowok itu memperkenalkan dirinya sebagai Tsuyoshi Matsuoka dengan nama panggilan Bucol. Mereka berdua lalu bersalaman saat Emori juga memperkenalkan namanya. Setelah itu, Bucol langsung merangkul lehernya akrab seolah mereka sudah berteman sejak lama sekali. Bucol memberitahu Emori kalau Universitas Ryujang itu bagaikan neraka bagi rakyat jelata karena penuh dengan bangsawan. Tapi dia yakin keadaan bakal berubah karena sekarang ada pahlawan rakyat jelata yang baru masuk sekolah. Bucol lalu bertanya, apa Emori sudah dengar soal kejadian heboh di gerbang sekolah tadi? Emori sempat ragu buat menjawab saat dia menyadari kalau yang dimaksud Bucol pasti kelakuannya pada Kamabara tadi. Karena mengira Emori gak melihat kejadiannya, Bucol dengan semangat menceritakan bagaimana si pahlawan hampir mematahkan leher Kamabara hanya dengan sekali pukul. Dia makin menggebu-gebu saat dia menggambarkan ekspresi kocak wajah para bangsawan saat pahlawan itu mempermalukan mereka. Emori kaget setengah mati melihat ceritanya dilebih-lebihkan begitu. Tapi dia tetap mengakui kalau dia memang merobohkan Kamabara dengan satu hantaman. Padahal,
Dia merasa itu semua, karena si bodoh itu aslinya jauh lebih lemah dari dugaannya. Sementara itu, Buco terus saja memuji-muji sosok yang disebut pahlawan rakyat jelata itu, dan bersumpah ingin menjadi sepertinya suatu hari nanti. Dengan penuh tekad, dia berjanji bakal mengalahkan orang jahat dan menyelamatkan banyak orang. Seperti pahlawan hari ini. Buco lalu memberitahu kalau dia adalah paladin peringkat B dan menanyakan peringkatnya Emory. Begitu Emory santai bilang dia pendekar pedang peringkat D, Buco langsung melongo kaget. Dia hampir gak percaya kalau Emory bisa masuk ke sekolah ini dengan peringkat serendah itu. Dan yakin kalau Emory pasti sudah berjuang mati-matian sampai di sini. Sebagai cowok jantan yang setia kawan, Buco memutuskan buat melindunginya dan menyuruh Emory buat terus nempel dengannya. Dia menyombongkan diri sebagai pemilik peringkat B. Jadi Emory tinggal sebut saja namanya kalau sampai diganggu perundung nanti. Emory cuma bisa tersenyum kecut, merasa geli melihat tingkah polos cowok di depannya ini. Sejujurnya, dia paling benci kerja sama Emory itu tipe penyendiri sejati. Itulah alasan kenapa selama ini dia selalu berlatih sendirian. Tapi begitu Buco mulai sok akrab begini, rasanya agak aneh juga buat Emory. Dia tahu, jujur sekarang cuma bakal bikin hidupnya makin rumit saja. Demi ketenangan jalannya jadi yang terkuat, Emory memilih buat pura-pura bodoh di depan Buco. Di sebuah rumah sakit, Kamibara sedang merawat lukanya saat pelayan keluarganya datang membawa pesan dari kepala keluarga. Kamibara diperintahkan untuk beresin masalah sepal ini sendiri, tanpa perlu melibatkan nama besar keluarga. Jelas saja dia emosi setengah mati, mengumpat kesal, karena Emory sudah mempermalukannya. Dia langsung menyuruh pelayannya memakai semua koneksi kampus untuk menghabisi Emory dalam waktu seminggu. Sang pelayan pun patuh menerima perintah, dan berjanji akan menyingkirkan Emory dengan cara membuatnya tampak seperti kecelakaan biasa. Dendamnya masih membara. Kamibara bersumpah harus melihat sendiri saat Emory hancur berkeping-keping nanti. Tidak lama kemudian, di area latihan kampus, para mahasiswa sudah berkumpul bersiap memulai kelas. Buco mewanti-wanti Emory agar tetap tenang dan tidak cari perhatian. Sebab kabarnya sang instruktur itu kejam. Benjamin terkenal sangat suka menindas murid dari kalangan rakyat biasa. Tak lama, Benjamin datang. Dia naik ke atas panggung untuk memperkenalkan diri dan menegaskan dialah pemegang kendali penuh di sini. Dia langsung memperingatkan bahwa kelasnya hanya menghargai kekuatan. Jadi yang lemah akan langsung disingkirkan tanpa ampun. Saat bicara, tatapan matanya langsung mengunci posisi Emory di tengah kerumunan. Dia langsung teringat perintah rahasia untuk memastikan anak ini dikeluarkan dari universitas secepatnya. Tapi baginya, sekadar dikeluarkan dari kampus itu masih terlalu ringan. Dia berniat membuat Emory merasakan penderitaan yang jauh lebih menyakitkan daripada Kamibara. Bahkan dia berencana melenyapkannya sekalian karena berani bertingkah tidak tahu diri sebagai rakyat biasa. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menyindir bahwa ada seekor serangga tidak tahu diri di antara mereka yang berstatus pendekar pedang peringkat D. Semua murid langsung tahu siapa yang dimaksud, tapi Buco masih merasa ragu dengan tuduhan itu. Sesaat kemudian, Benjamin mempertegas ucapannya dengan menunjuk ke arah Emory, menyuruhnya bersiap angkat kaki karena kehadirannya di sini sangat mengganggu pemandangan. Namun, Emory tidak tinggal diam dan langsung membalas. Meski dia cuma rakyat jelata, kenyataannya dia berhasil masuk ke kampus ini murni karena kekuatannya sendiri. Dia bahkan menantang balik, berkata kalau dia sangat tertarik dengan sistem meritokrasi itu. Emory sangat memahami satu kebenaran mutlak di dunia ini, bahwa kekuatan di dunia ini terbagi menjadi dua jalur. Dan yang pertama adalah peningkatan dari naik level. Sederhananya, status bertambah setiap kali level mereka naik. Di sini, semua orang punya peluang sama untuk jadi kuat tanpa peduli status mereka. Namun jalur kedua adalah koreksi status yang sepenuhnya ditentukan oleh peringkat kelas pekerjaan mereka. Kelas tinggi otomatis punya status awal yang jauh lebih besar dari kelas bawah. Bayangkan saja, level 1 kelas tinggi bisa mengalahkan level 2 milik kelas bawah dengan sangat mudah. Parahnya lagi, jurang pemisah ini akan semakin melebar seiring bertambahnya level mereka. Akibatnya, semua sumber daya dan fasilitas berharga hanya dialirkan kepada mereka yang berkelas tinggi.
Ini adalah sistem busuk di mana si kuat bertambah kuat, sementara si lemah dipaksa tetap berada di bawah. Makanya, mustahil bagi seorang rakyat biasa untuk bisa merangkak naik dan merebut puncak tertinggi. Tapi Emory tahu satu hal, level dan peringkat pekerjaan bukanlah satu-satunya takaran untuk sebuah kekuatan sejati. Dan itu, karena ada indikator ketiga yang sangat menentukan, yaitu teknik bertarung. Satu-satunya celah yang tersisa bagi rakyat jelata seperti kami. Benjamin tanpa ragu mengancam Emory. Patuhi semua perintah di kelas ini, atau bersiaplah untuk mati konyol. Alih-alih gemetar ketakutan setengah mati, Emory justru membalas kalau ini sangat menarik. Dia ingin Benjamin menunjukkan langsung apa maksud dari ancaman itu. Dia sangat penasaran melihat seperti apa wujud nyata dari kelas praktik meritokrasi omong kosong ini. Keberanian Emory langsung memicu amarah Benjamin hingga dia berteriak kencang. Mempertanyakan dari mana asal keberanian Emory sampai lancang berbicara sekasar itu kepada seniornya sendiri. Benjamin memutuskan memberi pelajaran keras dan memberitahu Emory tentang tugasnya hari ini. Dia harus menjadi samsak tinju kelas karena boneka latihan kayu dikabarkan sedang rusak. Para bangsawan sombong itu langsung kegirangan hanya karena membayangkan kesempatan emas menghajar rakyat jelata di hari pertama sekolah. Mereka berbisik bahwa mereka memang sudah lama membenci Emory. Jadi inilah saat yang tepat untuk memberi anak itu pelajaran berharga. Buko sangat mencemaskan keselamatan temannya dan mendesak Emory agar segera meminta maaf dibanding terpancing amarah Benjamin. Dia bahkan menyuruh Emory berpura-pura sakit saja agar bisa mengambil libur beberapa hari ke depan. Namun Emory berbisik santai bahwa dia memang tidak menyukai instruktur itu. Justru, karena itulah dia sangat setuju dengan konsep meritokrasi yang kejam ini. Emory menegaskan kepada Buko bahwa jika rakyat jelata ingin dihargai secara setara, mereka wajib merebut hak itu memakai kekuatan sendiri. Emory berbisik kalau hasil pertarungan ini mungkin akan berakhir buruk. Namun itu jauh lebih baik daripada menyerah tanpa mencoba sama sekali. Tanpa ragu Emory melangkah ke depan selagi Benjamin berdoa dalam hati agar anak ini mati saja, agar masalahnya cepat selesai. Dan situasi pun semakin memburuk untuknya. Benjamin menyuruhnya bertingkah seperti samsak sungguhan. Artinya Emory tidak boleh membawa senjata apapun. Sang instruktur ingin mempermalukannya habis-habisan karena seorang pendekar pedang tanpa senjata hanyalah sampah tidak berguna. Emory dengan berani menancapkan pedangnya begitu saja ke tanah. Dia berkata lantang bahwa sejak awal dia memang sama sekali tidak berniat menggunakannya. Para bangsawan semakin berisik berebut mengajukan diri karena tidak sabar ingin segera memukuli Emory. Benjamin tidak membuang waktu dan langsung menunjuk 3 murid untuk menghajar Emory. Buko sangat terkejut melihat Benjamin tega menyuruh Emory melawan 3 orang tanpa senjata pelindung sama sekali. Benjamin hanya berdalih. Sejak awal dia tidak pernah berjanji kalau pertarungan ini akan berjalan adil. Dia menegaskan bahwa seorang rakyat jelata harus sadar diri dan tahu di mana tempatnya berada. Sebaliknya Emory sama sekali tidak cemas karena dia tahu batas kemampuannya sanggup membereskan ketiga kekok itu dengan mudah. Tiba-tiba Buko melangkah maju dan dengan berani mengajukan dirinya kepada sang instruktur. Benjamin bertanya sinis, apakah dia berniat bergabung dengan para bangsawan untuk ikut menghajar Emory. Namun Buko menegaskan bahwa dia ingin menjadi sekutu tempur Emory. Benjamin merasa ini sangat lucu dan berniat memakai momen ini untuk menunjukkan kekuasaannya. Sementara itu Emory sebenarnya kurang menyukai perubahan rencana yang mendadak ini. Buko berbisik bahwa rencana mereka adalah bertahan selama 1 menit saja lalu menyerah kalah. Dengan begitu mereka berdua bisa tetap menjaga harga diri sekaligus bertahan di sekolah akademi ini. Buko berkata hal terbaik yang bisa dilakukan hanyalah menahan serangan mereka dan Emory dengan tulus berterima kasih atas bantuan itu. Meski sejak awal Emory ingin menghajar para bangsawan sendirian, dia sadar harus menjaga harga diri sahabatnya. Walaupun itu sama sekali bukan gayanya, dia sadar harus sedikit menahan diri kali ini. Benjamin pun memulai pertarungan dan Buko bergegas memasang perisainya demi menahan gempuran. Serangan datang. Aku cukup kagum melihat Buko ternyata tipe pertahanan peringkat B-. Kelas yang tergolong sangat langka. Saat serangan bertubi-tubi datang menghantam, perisainya mulai bergetar hebat. Buko berteriak memintaku
untuk tetap berlindung di belakangnya sampai waktu 1 menit habis. Begitu hantaman keras tiba, debu tebal langsung mengepul luas dan jujur saja, menunggu semenit penuh sama sekali tidak realistis bagiku. Memanfaatkan kepulan debu itu, aku melesat cepat ke arah para penyerang lalu menumbangkan mereka satu persatu. Bahkan sebelum tubuh mereka menyentuh tanah, aku sudah kembali berdiri santai di posisi semulaku. Sesaat kemudian, aku menepuk bahu buku, membuatnya tersentak lalu bertanya, apakah semua ini sudah selesai? Aku mengangguk, dan saat Buko menoleh, dia melihat lawan-lawan kami sudah terkapar di lantai. Buko benar-benar shock berat, tapi sepertinya Benjamin sempat menangkap apa yang baru saja terjadi. Benjamin benci melihat kemampuan bertarungku yang luar biasa. Tanda bahwa aku sudah sangat terbiasa dengan perkelahian jalanan. Ketika Buko masih bingung dan menanyakan kejadian sebenarnya, aku beralasan kalau mereka terlalu bernafsu menjatuhkanku hingga akhirnya terkena serangan sihir. Mereka sendiri yang kacau. Hebatnya, Buko langsung percaya begitu saja tanpa curiga. Dia bahkan menambahkan kalau aliran mana mereka pasti baru saja meledak balik. Benjamin langsung menyuruh orang menggotong trio malang itu keluar kelas sambil memanfaatkan momen ini sebagai bahan pelajaran. Dia memilih mengikuti kebohonganku dengan memperingatkan murid lain tentang pentingnya fokus dalam pertarungan sungguhan, bahwa stabilitas sihir adalah segalanya. Para murid bangsawan pun bernapas lega, murni karena mereka memang enggan mengakui sebuah kenyataan pahit, bahwa Akil, seorang rakyat jelata, baru saja membantai rekan-rekan mereka. Benjamin menatapku sinis, meremehkan, apakah mengalahkan 3 pemula sudah cukup membuktikan kelayakan diriku. Namun aku memilih diam saja. Dia lalu mengingatkanku bahwa besok adalah jadwal ujian praktik langsung di dalam labirin bawah tanah. Tapi dia menegaskan tidak akan ada satupun bangsawan yang sudi menjadi rekanku. Dia sangat yakin kalau aku akan segera ditendang keluar dari akademi ini secepat mungkin. Dan aku membalas tatapannya, menegaskan bahwa aku justru sangat menantikan momen itu. Aku sengaja memancing emosinya dengan bertanya, apakah aksiku tadi sudah memenuhi standar keadilan yang dia agung-agungkan. Kalimat itu sukses membuatnya murka, dan dia langsung menyuruhku bersiap untuk menghadapi ujian hari esok. Ujian berat di dalam Dumyeon. Keesokan harinya, seluruh murid telah berkumpul di depan pintu masuk area ujian. Benjamin mengumumkan bahwa kami diwajibkan untuk menaklukkan Dumyeon dengan tingkat kesulitan Norman atau bahkan lebih tinggi. Siapa saja yang gagal dalam misi ini akan langsung dikeluarkan tanpa ampun. Namun dia juga menjelaskan adanya aturan baru yang sengaja dibuat untuk menghindari kecelakaan fatal, seperti tragedi mengerikan yang sempat terjadi pada ujian masuk sebelumnya. Aturannya adalah kami wajib membentuk kelompok minimal 3 orang, dan harus melibatkan setidaknya 1 bangsawan. Instruktur lain ikut menimpali dan membenarkan kebijakan diskriminatif tersebut. Ini artinya, rakyat jelata yang tidak disukai bangsawan hampir mustahil bisa mengikuti ujian ini. Alasan resminya sih, untuk mencegah orang-orang biasa menumpang ketenaran atau sekadar mendompleng nilai. Buko dengan cepat menawariku untuk bergabung, karena dia sudah berhasil mengajak 2 orang bangsawan ke dalam timnya. Dia bergegas menemui para bangsawan itu untuk mengenalkan aku sebagai teman sekamarnya. Buko meyakinkan mereka bahwa aku bisa diandalkan untuk mengatasi semua pertarungan jarak dekat. Namun, mereka menolak dan menuduhku sebagai pembunuh rekan setim yang berbahaya. Jadi, tidak ada harapan bagi mereka untuk sudi menerimaku bergabung. Buko langsung terkejut, setengah mati mendengar penolakan itu. Aku langsung paham kalau ada seseorang yang sengaja merusak namaku, dan dalangnya pasti si Benjamin. Dia ingin menyingkirkanku tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Memanfaatkan aturan baru yang licik ini, Buko berusaha keras membela Emory. Dia bersikeras meyakinkan para bangsawan itu bahwa insiden ujian masuk kemarin murni kecelakaan biasa. Para bangsawan itu bilang mereka masih sudi menerima Buko bergabung masuk ke kelompok mereka karena kelas paladin miliknya cukup berguna. Mereka bahkan sengaja menakut-nakuti dengan kisah mengerikan tentang murid perempuan yang nekat mengakhiri hidupnya sendiri gara-gara ditolak oleh kelompok bangsawan. Lewat ancaman itu mereka memperingatkan agar Buko tahu diri harus memihak ke kubu yang mana. Jadi dia jangan sampai merusak masa depannya demi sebuah pertemanan.
Emory benar-benar muak mendengar omong kosong sampah yang keluar dari mulut mereka. Dia langsung menghunuskan senjata berkaratnya. Pedang itu langsung ditodongkan ke si jubah biru yang seketika syok melihat kenekatan Emory. Dia buru-buru memperingatkan bahwa bertarung di kampus bisa berujung hukuman berat. Tapi Emory justru balik mengintimidasi. Apa mereka pikir pembunuh rekan sendiri sepertinya takut pada hukuman konyol begitu? Emory menegaskan satu hal penting. Justru mereka yang harus khawatir agar nyawa mereka tidak melayang sia-sia. Tepat saat itu, bangsawan satunya menyerang Emory dari belakang. Satu pukulan keras mendarat tepat di bagian belakang kepala Emory. Anehnya meski Emory sudah tahu serangan itu, datang dia sengaja diam membiarkan dirinya dihantam. Si penyerang pun heran karena Emory sama sekali tidak mencoba menghindar. Buko langsung panik mengkhawatirkan keselamatan sahabatnya itu. Namun Emory sebenarnya sudah mendapatkan apa yang dia incar dan langsung membacakan aturan sekolah yang melarang keras penggunaan sihir ofensif di mana serangan barusan menjadi buktinya. Emory menegaskan bahwa ini berarti serangan fisik biasa tanpa aliran sihir masih diizinkan sepenuhnya. Melihat senyum ganjil di wajah Emory, bangsawan itu mulai gemetar ketakutan dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Ketakutan itu jadi nyata saat Emory mendadak melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Satu hantaman keras mendarat telak hingga membuat tubuh bangsawan itu terpental jauh. Tubuhnya baru berhenti setelah menabrak dinding dengan sangat keras. Temannya langsung murka melihat rakyat jelata sekasar Emory berani menyentuh bangsawan, dan dia langsung mencoba menyerang balik menggunakan sihirnya. Tapi sebelum sihir itu sempat keluar, Emory sudah mencengkeram lengannya, lalu mematahkannya tanpa ragu. Dia melanjutkan dengan tendangan brutal ke arah perut, hingga membuat musuhnya terbatuk-batuk. Menahan rasa sakit, tubuhnya terempas keras ke atas tanah sementara Buko hanya bisa menonton dari belakang dengan sangat syok. Sambil menggenggam kembali pedangnya, Emory berjalan mendekati bangsawan sombong yang baru saja berusaha merangkak bangun. Sadar ronde kedua bakal jauh lebih mengerikan, bangsawan itu mencoba menggertak Emory dengan membawa-bawa nama besar sang ayah. Tapi Emory justru terlihat semakin muak. Sambil bersiap melancarkan tebasan, dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak peduli pada hal itu. Saat itulah Buko menahan Emory dari belakang sambil memperingatkan betapa rumitnya jaringan kekuasaan para bangsawan. Jadi jika dia nekat menghajar mereka di lingkungan kampus ini, mereka tidak akan pernah bisa membentuk kelompok karena syaratnya butuh minimal satu orang bangsawan. Emory berbalik menatapnya tajam sambil menegaskan bahwa dia sendiri yang akan bertanggung jawab penuh. Tapi Buko balas berteriak mengingatkan bahwa bukan cuma Emory satu-satunya rakyat jelata di sekolah ini. Ada aturan ketat yang wajib mereka patuhi agar posisi mereka di akademi ini tetap aman. Buko juga menegaskan satu hal. Tindakan gegabah Emory hanya akan menyulitkan hidup seluruh rakyat jelata yang ada di sini. Mendengar itu, Emory perlahan mulai tenang sementara Buko memegangi kepalanya karena frustrasi berat. Dia meratap bahwa tidak akan ada bangsawan yang mau bergabung dengan mereka lagi. Emory langsung mengingatkan Buco kalau dialah target yang paling dihindari para bangsawan. Jadi sebaiknya Buco menjauh saja saat di depan umum. Emory menegaskan ini semua demi kebaikannya sendiri. Emory pergi begitu saja sambil terus memikirkan situasi rumit ini. Dia merasa jauh lebih baik berjuang sendirian tanpa membebani siapapun. Dengan begitu, orang-orang terdekatnya tidak akan terluka saat dia harus menghadapi seluruh dunia sebagai musuh. Tapi tiba-tiba Buco berteriak dari belakang, mengakui ketangguhan Emory yang berani melakukan hal mustahil bagi orang biasa. Namun, dia memperingatkan Emory bahwa dia tidak sudi melihat sahabatnya menderita sendirian. Apalagi dia sudah berjanji akan selalu melindunginya. Buco mengingatkan, kalau sampai Emory ditendang keluar dari sekolah, maka dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk menghancurkan sistem bobrok ini. Ucapan tulus Buco langsung menembus keras kepalanya, dan Emory sadar sahabatnya benar. Walau rasanya aneh diceramahi oleh cowok itu, Buco dengan girang merangkul sahabatnya. Dia bilang mereka masih bisa mencari rekan tim di gerbang penjara bawah tanah. Karena pasti ada saja orang yang mau bergabung. Pasti ada jalan. Emory membatin bahwa dia hanya perlu merubuhkan semua aturan konyol yang melindungi kaum elit itu. Namun untuk saat ini, dia harus bertahan menghadapi apapun rintangan di depannya. Berbekal tekad kuat,
Emory memutuskan untuk segera membentuk tim tangguh demi menaklukkan Dunyan. Demi impiannya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua akhirnya tiba di depan gerbang Dunyan. Emory benar-benar terpukau melihat kemegahan tempat yang ada di hadapannya. Tiba-tiba pandangan sinis para bangsawan tertuju pada mereka. Rupanya kabar tentang dihancurkannya geng elit sudah menyebar luas. Kaum ningrat itu sangat kesal melihat Emory dan Buchol masih bebas berkeliaran hanya karena dilindungi aturan akademik, padahal jika tidak, mereka pasti sudah langsung disingkirkan tanpa ampun. Bahkan para rakyat jelata juga membuang muka karena mereka sangat takut ikut terseret ke dalam masalah ini. Buchol terhenyak melihat kenyataan bahwa kaum mereka sendiri pun kini menjauh. Tapi Emory tidak heran sama sekali. Dia paham betul kalau kawanan domba akan selalu membenci serigala. Masalahnya, jika terus menjadi domba lemah, bersiaplah untuk berakhir menjadi santapan mereka. Di tengah ketegangan itu, seorang pembunuh bayaran berambut merah bernama Sin mendekati mereka berdua. Buchol terkejut melihat kedatangan pemuda itu dan langsung berbisik cemas di telinga Emory, mengatakan bahwa Sin punya reputasi mengerikan dan berhasil menembus peringkat 50 besar. Ujian masuk. Sayangnya, dia sangat tidak populer. Sin tiba-tiba menepuk pundak Buchol, mengajaknya bergabung karena timnya butuh pertahanan kokoh dari seorang paladin tangguh. Buchol tentu saja terkejut mendengarnya. Orang-orang di sekitar pun dibuat melongo melihat nyali besar Sin yang berani mengajak sekutu Emory. Para bangsawan yakin reputasi Sin akan segera hancur lebur setelah ini. Buchol langsung bertanya bagaimana nasib Emory yang selalu bersamanya. Namun Sin menegaskan bahwa timnya hanya membutuhkan kemampuan seorang paladin. Tanpa ragu sedikit pun, Buchol menolak tawaran itu karena Emory adalah sahabat sejatinya yang tidak akan pernah dia tinggalkan. Buchol memberi syarat mutlak rekrut mereka berdua sekaligus atau lupakan saja tawaran itu selamanya. Sin malah tersenyum mengejek. Dia menantang untuk membawa Emory saja, sembari meragukan apakah sahabatnya itu punya kesetiaan yang sama besarnya. Di luar dugaan, Emory justru menyuruh Buchol mengambil kesempatan emas itu. Dia meyakinkan sahabatnya bahwa dia pasti bisa bertahan dan berjuang sendirian. Emory merasa bersalah karena tindakan nekatnya membuat rencana awal mereka hancur berantakan. Sin terperangah melihat Emory yang rela mengorbankan diri hingga terancam dikeluarkan dari sekolah. Dia bertanya dengan nada meremehkan, apakah aku tidak mau memohon bergabung dengannya? Aku hanya menatapnya balik dan bertanya, untuk apa? Kukatakan padanya, lebih baik sahabatku saja yang mengambil kesempatan emas itu. Lagi pula, aneh rasanya dia tiba-tiba muncul tepat saat kami hampir saja dinyatakan gagal. Sin langsung terkejut. Aku bisa membaca niatnya, dan akhirnya dia bersedia mengakui rencana aslinya. Dia mengaku mengantongi informasi penting tentang Dunyan. Tempat itu punya ketahanan sihir yang luar biasa tinggi, membuat para bangsawan penyihir benar-benar tidak berkutik di sana. Sin bilang rakyat jelata dengan kelas fisik jauh lebih cocok bertarung di sana. Makanya dia sangat butuh petarung kelas fisik berdaya serang tinggi. Sin menyombongkan diri, andai aku tega mengorbankan Buchol demi bergabung dengan kelompoknya. Dia pasti langsung menolakku mentah-mentah karena pengkhianat tidak pantas bersanding dengan orang sekuat dirinya. Sin langsung menunjuk ke arahku, mengatakan bahwa aku berbeda dari rakyat jelata lainnya. Berkat hal itu, dia mau membuat pengecualian khusus agar aku bisa masuk ke kelompoknya. Dia menyuruhku agar bersyukur atas kesempatan langka ini. Namun kuingatkan dia memilihku berarti dia harus siap memusuhi seluruh bangsawan sekolah. Melihat bagaimana buruknya reputasiku selama ini. Sebagai orang yang penuh perhitungan, aku yakin Sin sudah memikirkan konsekuensi itu. Kutatap matanya dalam-dalam sambil mendesak dia agar memberikan alasan yang jujur. Sin langsung mundur selangkah karena ketakutan, lalu berdalih bahwa dia sebenarnya hanya ingin memberiku kesempatan berharga. Jadi dia merasa tidak perlu ada masalah soal ini. Aku hanya tersenyum tipis karena tahu rahasianya. Aku bisa melihat dengan jelas kalau bangsawan lain enggan bekerja sama dengannya. Sebab aturan ujian dengan jelas menyatakan bahwa rakyat jelata harus berpasangan dengan kaum bangsawan agar bisa lolos. Namun, ada rahasia terselubung di balik aturan konyol itu. Kenyataannya, para penyihir bangsawan itu tidak akan pernah bisa lulus ujian tanpa bantuan dari kaum jelata yang menggunakan serangan fisik.
Singkatnya, aturan konyol ini sengaja dibuat untuk melindungi para bangsawan dengan memaksa kami menjadi tameng pelindung kelompok mereka. Reputasi Shin di kalangan bangsawan hancur total. Jadi sudah sangat jelas tidak ada bangsawan yang sudi sekelompok dengannya. Berhubung sisa rakyat jelata lainnya dinilai sampal, dia tidak punya banyak pilihan. Kukatakan semua itu langsung di depan wajahnya. Aku sangat sadar bahwa yang sebenarnya sangat membutuhkan kelompok di sini bukanlah diriku, melainkan dia sendiri. Sadar trik busuknya terbongkar, Shin langsung panik dan memintaku untuk mengecilkan suara. Sangat memalukan jika seorang bangsawan ditolak mentah-mentah oleh rakyat biasa. Shin bahkan berjanji akan membalas budi ini nanti. Asalkan saat ini, aku bersedia membantu menutupi rasa malunya. Lagi pula, nasibku saat ini juga tidak jauh berbeda dengannya. Memikirkan kenyataan pahit itu, aku pun terpaksa menjabat tangannya demi menyegel kesepakatan darurat kami. Dengan begitu, kami bertiga resmi membentuk sebuah kelompok pertarungan yang baru. Shin menyombongkan diri sebagai pemimpin yang wajib dipatuhi instruksinya selama di dalam dunia. Buco hanya mengangguk setuju. Namun aku menegaskan bahwa aku tidak berjanji akan selalu menuruti perintahnya. Sementara di belakang kami, Benjamin tampak sangat murka karena tidak menyangka Shin mendadak muncul dan merusak rencana indahnya. Namun, bajingan itu belum menyerah. Dia berniat memastikan aku mati mengenaskan di dalam dunian bersama rekan-rekan baruku. Saat kami bersiap, Benjamin sengaja menghampiri untuk mengucapkan selamat kepadaku. Dia menyindir betapa beruntungnya diriku karena masih ada bangsawan berhati mulia yang bersedia menyelamatkan nasibku. Aku berbalik lalu bertanya pada Benjamin, alasan apa lagi yang mau dia pakai kali ini? Karena aku sangat tahu dia pasti berusaha menghalangiku. Benjamin berdalih tidak berniat menyabotaseku sama sekali. Katanya dia hanya datang ke sini untuk sekadar memberi selamat. Dia mengingatkanku bahwa berdasarkan aturan akademi yang berlaku, aku secara teknis sudah berhak memasuki dunia ini dan sebagai guru. Dia tidak punya alasan apapun untuk menghentikanku. Tapi dia memperingatkanku agar tidak bertingkah di dalam. Karena jika terjadi sesuatu yang tak terduga, tidak ada yang akan menyelamatkanku. Bucu yang mendengar itu langsung ingin protes dengan keras, namun aku segera menahannya. Dengan berani aku katakan pada Benjamin bahwa aku justru khawatir dunia ini bakal terlalu mudar dan membosankan. Ucapan itu tentu saja berhasil memancing amarah Benjamin sekali lagi. Dengan amaran yang terlihat jelas di wajahnya, dia menyerahkan kunci gerbang dunia kepada Shin, karena dia adalah pemimpin tim kami. Shin merasa sangat terkejut saat kami diberikan kunci obsidian, padahal kelompok yang lain menerima kunci mithril. Benjamin beralasan semua kunci mendadak diganti menjadi obsidian khusus untuk ujian kali ini. Dia bahkan mengejek Shin dengan bertanya, apakah dia terlalu takut untuk menggunakan kunci itu. Tapi Shin meyakinkan Benjamin bahwa dia sangat siap menghadapi tugas ini. Namun Benjamin tahu kami akan tamat, karena kunci yang dia berikan sebenarnya digunakan untuk memasuki dunia terkutuk dengan tingkat kesulitan luar biasa yang mustahil diselesaikan oleh murid baru. Dia sangat yakin disinilah aku dan teman-temanku akan menemui ajal. Tanpa membuang waktu, aku dan timku segera melangkah masuk ke dunia melalui portal ungu yang menyala terang. Saat kami memasuki dunia berbatu itu, Shin langsung mengambil langkah maju. Dia menegaskan bahwa sebagai ketua, dialah yang berhak menentukan formasi tempur kami bertiga. Shin memberitahu Buco bahwa tugasnya adalah menjadi Tang. Dia baru saja mau membagi peran saat aku memutuskan untuk berjalan santai duluan. Shin berteriak menyuruhku berhenti karena area dunia ini sangatlah berbahaya bagi kami. Buco langsung sigap mengangkat perisainya dan berlari menyusul di belakangku. Seperti biasa dia berteriak lantang berjanji untuk melindungiku dari segala bahaya. Shin terus berteriak dari belakang meminta kami mendengarkannya. Hingga tiba-tiba Buco memicu jebakan. Seketika kawanan laba-laba muncul dari segala arah, membuat si besar Buco jatuh tersungkur dan langsung gemetar ketakutan setengah mati karena dia sangat benci serangga. Shin merasa ini kesempatannya untuk pamer. Dia pun langsung merapal sihir api miliknya. Dia menerjang maju ke arah laba-laba, membakar habis makhluk-makhluk itu sambil menyombongkan diri kepada kami bahwa tantangan ini
hanyalah masalah sepele bagi dirinya. Dia kemudian berbalik untuk melihat apa yang sedang aku lakukan. Shin benar-benar tercengang melihatku dengan santai menendangi monster serangga itu seolah sedang bermain bola. Shin tidak percaya dengan apa yang dia lihat karena laba-laba kuburan melacak mangsa mereka lewat aliran mana. Ini berarti mereka selalu mengincar siapapun yang memiliki mana paling kuat terlebih dahulu. Karena aku belum memakai sihir apapun, harusnya cadangan manaku masih terisi penuh. Namun, alih-alih menyerangku, laba-laba itu justru merayap berputar dengan sangat kebingungan. Saat itulah Shin mulai menyadari sebuah kemungkinan bahwa aku sama sekali tidak memiliki mana. Dulu, aku memang sempat mengatakan bahwa aku telah mengorbankan seluruh bakat sihirku. Jadi aku tidak akan pernah bergantung pada sihir ataupun kekuatan magis lainnya. Aku bersiap menjadi petarung fisik murni yang hanya mengandalkan sebilah pedang besi ini. Karena tekad inilah, aku berhasil membangkitkan bakat tersembunyi tanpa mana. Ini membuat mana miliknya terkunci di angka 0 selamanya. Bahkan jurus pedangnya akan memakan darah, bukan energi sihir. Tapi Emory yakin, membuang jalan pintas adalah pilihan terbaik. Dia bisa tumbuh jauh lebih kuat hanya dengan terus menempa fisiknya sendiri. Di saat yang sama, Shin heran bagaimana bisa Emory berganti kelas tanpa punya mana sedikit pun. Namun, semakin keras dia memikirkannya, Shin justru menjadi semakin kebingungan. Tiba-tiba, Emory berteriak agar Buko segera sadar. Membuat si tameng besar itu langsung bangkit dan bersumpah akan melindunginya. Sayangnya, begitu dia berhasil berdiri tegak, kawanan laba-laba raksasa itu sudah menghilang. Emory lalu menjelaskan bahwa monster-monster itu sebenarnya sama sekali tidak berniat menyerang. Hal itu membuat Buko kebingungan. Bukankah mereka semua adalah monster musuh yang harusnya langsung menyerang kita? Emory kemudian memberitahu mereka bahwa jebakan tadi dipasang untuk memicu sesuatu yang lain. Di kejauhan berdiri sebuah kandang besi besar yang terlilit rantai segel, dan tiba-tiba saja segel itu hancur. Kandang itu menghantam tanah dengan keras lalu terbuka, membiarkan bos wilayah merangkak keluar dari kegelapan. Bos wilayah itu ternyata adalah Kais, sang penolak kematian. Monster mengerikan level 5 berkepala tengkorak busuk yang sangat menyeramkan. Shin langsung panik setengah mati melihatnya karena monster ini adalah bos tersembunyi yang sangat jarang muncul. Dia segera menyadari bahwa kekacauan ini terjadi akibat kunci yang diberikan oleh guru mereka, Benjamin. Itu artinya mereka sengaja dijebak. Shin memang tahu Benjamin adalah tip guru yang licik. Namun dia tidak menyangka sang guru tega mengorbankan bangsawan demi tujuannya. Buko yang sangat polos malah bertanya dengan santai, apakah monster itu sangat kuat? Mereka langsung menjelaskan bahwa monster ini adalah tip elit terkutuk yang kekuatannya jauh melampaui level 5 biasa. Shin berteriak bahwa tim berisi 5 orang level 7 pun akan kesulitan menghadapi Kais. Shin merasa sial karena harus berpapasan dengan makhluk itu. Menghadapi monster sekuat ini saat mereka masih level 3 adalah kesialan yang mutlak. Bagi Shin, ini adalah tiket sekali jalan ke neraka, tapi siapa sangka Emory malah bersemangat. Suara Kais menggema di seluruh ruangan bawah tanah, menyatakan bahwa semua penyusup harus mati. Ketakutan melanda Shin, dan dia langsung berbalik untuk kabur. Tapi saat bersiap lari, dia syok melihat Emory justru berlari kencang mendekati bahaya. Sambil tersenyum lebar, Emory menerjang sang bos karena menganggap makhluk mengerikan ini sebagai samsak terbaik untuk melatih kekuatannya. Saat bersiap melayangkan tebasan pertama pada Kais, kobaran api merah menyelimuti tubuhnya, membakar semangat bertarung yang berkobar dahsyat. Di belakang, Shin berteriak histeris menanyakan apakah Emory sudah bosan hidup. Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak sudi ikut mati koyom di sini. Sementara itu, Buko yang polos kini tampak jauh lebih bingung dari sebelumnya. Sambil menyaksikan keanehan yang terjadi tepat di depan matanya. Tak heran, apakah matanya sedang salah lihat atau tubuh Emory memang membara. Teringat janjinya untuk menjadi tangguh, Buko langsung menyatakan dirinya siap bertempur. Mendengar itu, Shin terbelalak dan berteriak menanyakan apakah tameng berjalan ini juga sudah gila. Emory mulai menyusun taktik, berencana mendaratkan beberapa serangan ringan guna menguji pola gerakan Kais terlebih dahulu. Sialnya,
Rencana matang itu langsung buyar saat Buko mendadak menerjang maju dengan tameng aktif. Mengetahui aksi gegabah temannya akan merusak strategi bertarungnya. Emuri berusaha menahannya, tapi Buko telanjur mengaktifkan jurus tabrakan tameng. Membuat tubuh kekarnya melesat sangat cepat melewati Emuri yang tak sempat mencegah. Buko sangat teguh menjalankan tugas sucinya sebagai seorang pelindung tim, yaitu langsung menerobos ke garis paling depan begitu pertempuran berdarah ini dimulai. Dia segera mendekati Kais dan berteriak akan membuka celah untuk Emori. Sialnya, begitu Buko mendekat, Kais langsung menghancurkan tamangnya dalam satu hantaman keras sampai dia terpental. Tanpa memberinya sedikit pun kesempatan untuk bernapas, Kais langsung menendang tubuh besar Buko ke dinding hingga dia langsung terkapar tak berdaya. Melihat monster itu menumbangkan tank kelas B dengan begitu mudahnya, Shin langsung sadar kalau Kais berada di level yang sangat berbeda. Buko sebenarnya sangat beruntung, karena orang biasa pasti sudah langsung mati menerima serangan. Mengerikan itu. Sadar mereka hanya akan jadi sasaran empuk, Shin memilih kabur sendirian dan meninggalkan rekan-rekannya yang sekarat di sana. Sebelum melangkah pergi, dia menatap Buko dan berjanji dalam hati untuk mendatangi kuburannya nanti. Bagi Shin ini murni bisnis, karena dia terkenal sebagai orang yang sangat egois. Di saat kritis itu, Kais menyerang Emori, tapi dia menahannya dengan pedang berkaratnya. Suara berat Kais menggema ke seluruh penjuru ruangan saat dia meneriaki Emori sebagai bocah sombong. Kais terus menekan pedangnya ke bawah demi menghancurkan Emori berkeping-keping. Namun, Emori yang keras kepala itu entar bagaimana tetap mampu bertahan teguh. Shin yang menyaksikan pertarungan gila itu dari kejauhan mendadak terpaku melihat Emori. Pemuda itu benar-benar mengimbangi Kais hingga membuat Shin melupakan rencana kaburnya sejenak. Tentu saja Shin tidak berniat membantu, biarkan saja Emori cari mati asal dia sendiri aman. Sementara itu, Kais terus menekan Emori dengan kekuatan pedangnya tanpa hambatan berarti. Di tengah pertarungan hidup dan mati itu, Emori merasakan Shin mulai bergerak licik. Emori memang sudah tahu niat busuknya sejak awal. Bangsawan itu merekrut mereka hanya agar bisa mengambil semua pujian dan menganggap mereka umpan mudah. Tiba-tiba, Shin melompat dari belakang Kais dengan pedang apinya sambil berteriak menantang sang monster. Dia jelas tidak sudi membiarkan Emori merebut semua perhatian hari ini. Hal itu bakal menghancurkan reputasinya sebagai pemimpin sekaligus seorang bangsawan tinggi. Shin mengincar punggung Kais yang dia anggap sebagai titik lemah paling terbuka lebar. Dia sangat berharap tebasan ini jadi penentu agar Emori tidak mendapat panggung sama sekali. Sayangnya, serangan diam-diam yang bodoh itu sama sekali tidak membuahkan hasil apapun. Membuatnya kebingungan setengah mati, apakah kulit Kais kebal terhadap sihir tingkat tinggi. Di saat yang sama, Emori merasa kesal karena Shin merusak momentum yang sudah diaturnya. Belum sempat Shin mundur untuk kabur, tangan raksasa Kais langsung mencengkeram tubuhnya erat-erat. Melihat fokus Kais teralih sejenak, Emori langsung menarik pedangnya, lalu melesat maju ke depan. Dalam satu tebasan kilat, dia memotong lengan Kais yang sedang mencengkeram erat tubuh Shin. Shin kaget setengah mati melihat Emori berhasil memotong lengan Kais. Begitu cengkeraman terlepas, Shin langsung jatuh terjerembab ke tanah dengan keras sampai pantatnya terasa sangat sakit sekali. Pertarungan pedang sengit antara Emori dan Kais pun dimulai sementara Shin hanya menonton. Ketakutan. Dia heran karena serangan bertenaga penuh miliknya sendiri bahkan tidak bisa menggores kulit Kais sedikit pun. Gila padahal Emori cuma pakai pedang rongsokan, tapi langsung memutuskan lengan raksasa itu sekali tebas. Sementara itu, Kais terus menghujani Emori dengan serangan beruntun tanpa ampun. Beruntun, kelincahan Emori membuatnya bisa menghindar tepat waktu. Tepat saat Kais bersiap mengayunkan hantaman, mematikan lainnya, Emori dengan cepat melompat menghindar ke samping. Ayunan pedang raksasa itu nyaris menebas Shin, tapi dia masih sempat berguling menyelamatkan diri. Shin gemetaran setengah mati, merutuki nasibnya kenapa harus terjebak di antara bentrokan dua monster gila ini. Emori berteriak menyuruhnya menjauh dari area pertarungan, jika tidak ingin mati konyol jadi beban. Hal itu membuat Shin tersinggung berat, lalu buru-buru beralasan kalau dia cuma terpeleset saja tadi. Si sombong itu baru mau memaki Emori lagi, tapi mendadak dia bungkam. Dia terhenti, mulutnya terkunci, karena tak berani lagi mengatai Emori sebagai sampah. Shin akhirnya mengakui dalam hati
Kalau Emori memang kuat, dan itu adalah hal yang tak terbantahkan.